Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Kepada seluruh mahasiswa yang kini sedang mempersiapkan atau sedang melakukan penulisan karya ilmiah skripsi. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hubungan antara masalah dengan teori. Sekarang kita akan masuk ke metode penelitian yang biasanya ini ada di bab 3 sesuai dengan konvensi institusi tertentu. Metode penelitian ini adalah suatu cara atau metode seperti halnya pada pengertian umum untuk melakukan sesuatu. Contoh, metode membuat pizza. Ya, tentu Anda jelaskan sedetail-detailnya, ya, ingredients atau resep apa yang dibutuhkan. Bagaimana perbandingannya antara satu dengan yang lain. Bagaimana proses pemasakannya atau bakingnya, dan berapa lama, lalu dibagaimanakan. Nah, ini metode dalam pengertian umum. Tanpa metode ini tentu Anda tidak tahu apa itu pizza dan bagaimana membuat pizza. Nah, metode penelitian ini dibutuhkan adalah untuk membahas atau memecahkan masalah. Semua masalah yang ada di bab 1 tadi ini harus dijawab dengan data melalui metode. Metode ini tentunya tergantung kepada teori. Teori ini tergantung pada masalah. Jadi masalah, teori, metode, kemudian analisis data adalah integrated unit yang saling berhubungan erat, tak bisa dipisah satu dengan yang lain. Kalau kita misalnya melakukan penelitian bahasa, katakanlah studi kontrastif, perbandingan antara dua bahasa yang mempunyai rumpun yang berbeda. Bagaimana metodenya? Ya, pertama Anda sebutkan dulu sifat penelitian ini atau bentuk penelitian ini adalah deskriptif. Ya, walaupun ada eksperimen, ada eksplanasi seperti dalam ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi untuk kontrastif ini adalah murni deskriptif. Dan penelitian deskriptif ini biasanya tidak mempunyai apa yang kita namakan hipotesis. Setelah dilakukan nanti penelitian analisis data, tidak perlu diuji dengan hipotesis. Hipotesis T misalnya, H1 ditolak, H0 diterima, H0 ditolak, H1 diterima. Tidak seperti itu. Itu tidak perlu. Makanya biasanya penelitian deskriptif seperti ini tidak mempunyai hipotesis. Nah, pertama tentukan dulu bahasa yang akan dibandingkan. Ingat, dua bahasa yang berbeda. Bahasa apa itu? Sebutkan dengan jelas. Ya, di mana itu? Rumpun bahasa mana itu? Kemudian sumber datanya. Ini sumber datanya bisa
dua jenis. Pertama, sumber data tertulis dan sumber data lisan. Sumber data tertulis misalnya Anda bisa menggunakan buku-buku teks. Lisan Anda harus berhadapan dengan informan kedua bahasa. Ya. Katakanlah Anda mau melakukan penelitian kontrastif terhadap bahasa Batak dengan bahasa Jerman. Ya, itu jelaskan dulu apakah sumber lisan atau sumber tulisan. Sering mahasiswa salah tafsir bahwa sumber data ini adalah data itu sendiri yang diperoleh tadi dari informan atau tulisan dan teori yang sudah ada yang dituliskan pada bab 2. Dikatakan bahwa data yang diperoleh ini adalah data yang diperoleh dari tulisan dan lisan ini adalah data primer, dan data yang ada di teori dan yang mungkin diambil dari internet dan buku-buku adalah data sekunder. Itu bukan data, itu bukan data sekunder, hanya satu datanya, ya, teks atau bahasa lisan, itu aja. Jadi teori adalah teori, itu bukan sumber data. Ini yang penting, yang sering mahasiswa mengalami kesalahan. Kemudian Anda harus menyebutkan betul-betul sumbernya jelas, bukan asal tulisan. Kalau informan harus jelas, bukan hanya namanya. Kenapa perlu harus jelas? Karena dalam penelitian bahasa, apabila informannya kita pakai sebagai sumber data khusus untuk bahasa, maka dia harus mempunyai kecakapan dalam bahasa yang digunakannya, karena dia adalah penutur asli dari bahasa itu. Tidak mempunyai hambatan dalam komunikasi, hambatan psikologis dan hambatan biologis. Tidak terlalu mudah. Kalau bukan karena penelitian psikolinguistik, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu tua. Pokoknya dia mempunyai kecakapan. Kemudian informan ini tidak sering memaksakan kehendaknya. Dia harus bersedia memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan dengan jelas, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, tidak menggurui, dan sebagainya. Nah, bagaimana seperti saya misalnya? Saya ini di Medan. Apakah saya bisa menjadi narasumber atau menjadi informan? Bisa, karena saya mempunyai bahasa ibu atau sebagai penutur asli bahasa Batak dan lahir di sana, mempunyai kelancaran berbahasa Batak. Walaupun saya sudah pindah ke kabupaten, ke provinsi, ke tempat-tempat lain yang saya kunjungi, ke Jakarta dan ke beberapa negara di luar negeri. Karena saya sudah mempunyai kecakapan dan syarat tadi, saya juga bisa menjadi informan bahasa Batak. Itu perlu. Jadi jangan karena dia sudah tua, sudah 75 tahun, 80 tahun, ingatannya pun sudah mulai
tidak jelas, Anda anggap itu informan yang paling bagus. Tidak. Ada syaratnya. Kemudian Anda harus melakukan tempat penelitian. Apabila misalnya kembali kepada bab sebelumnya, pembicaraan sebelumnya, Anda mempunyai masalah bagaimanakah campur kode dan alih kode dilakukan dalam komunikasi sekelompok masyarakat di kedai kopi X. Ya. Ini harus jelas bagaimana Anda memperoleh data itu. Ada dua hal yang perlu Anda persiapkan dalam pengumpulan data. Pertama, yaitu hardware-nya. Apa-apa saja yang Anda butuhkan, yang akan Anda butuhkan, misalnya tape recorder, ya, atau note, atau kamera, ya, atau video dan sebagainya. Itu harus jelas dulu. Kemudian harus ada instrumen data. Instrumen data ini adalah data yang akan Anda, ya, alat atau daftar, ya, data yang perlu Anda jaring. Ini harus sudah dipersiapkan, ya. Kalau misalnya untuk campur kode dan alih kode tadi, apa yang lebih cocok? Ya, tentu peralatan perekaman. Kita rekam, ya, dan kita tidak mungkin melakukan wawancara dengan mereka. Jadi ini yang kita butuhkan. Tetapi apabila wawancara yang dibutuhkan adalah alat pengumpul data atau instrumen data, maka tentu Anda harus mempunyai catatan, ya, penjaring data. Siapkan dulu apa yang akan ditanyakan. Saya sering bertanya kepada mahasiswa, bagaimana Anda memperoleh data ini? Nah, dia mengatakan dengan metode wawancara dan melihat dari internet. Ini kan sudah ngawur ini. Jadi apa pertanyaannya? Ya, melihat di situ lah Pak. Dia nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Nanti dia akan pergi ke lapangan. Mau ngapain dia di situ? Misalnya di kedai kopi. Datang dia ke situ untuk melihat campur kode dan alih kode. Dia nggak tahu apa yang mau dilakukannya, mau direkamnya. Kemudian dalam adat misalnya, ya, apakah umpama yang dilakukan dalam adat perkawinan martupul kapankah dipakai umpama tersebut? Dan umpama apakah itu? Ya, itu adalah pertanyaan yang harus dipersiapkan, ditulis. Tanpa itu akan Anda gelap. Anda bilang sama orang tua, saya mau pergi penelitian ke Aceh. Tapi instrumen data Anda nggak ada. Jadi mau ngapain ke sana? Sampai di sana nggak tahu mau melakukan apa-apa. Pulang ke Medan nggak tahu apa yang dibawanya.
Itu harus jelas. Contoh, kontrastif antara bahasa Batak Toba dan bahasa Jerman. Nanti Anda berhadapan dengan informan. Nah, apa ini pertanyaannya? Kontrastif di bidang apa? Apakah di bidang morfologi, proses morfologi atau afiksasi? Nah, ada misalnya bisa mengatakan kalau dalam bahasa Batak, bahasa Batak, prefiks ma digabungkan dengan kata yang berfonem awal L, maka dia tetap tidak berubah. Ma misalnya tambah lungun, malungun, jadi tetap malungun. Bagaimana di bahasa Jerman? Prefiks seperti itu. Ma diikuti oleh kata yang berfonem awal pakai p, plosive, voiceless, plosive, bilabial. Dia menjadi mamake atau disebutkan dengan mamake. Jadi ma berubah menjadi ma, diulang ma tambah ke, mamake. Bagaimana kalau prefiks ma diikuti oleh kata yang berfonem awal a, misalnya berfonem awal vokal. Ya, apakah berbeda dengan berfonem awal konsonan? Kalau dengan berfonem awal, yes, vowel atau vokal, ya tidak ada perubahan. Misalnya ma tambah uas, mauas. Ya, tapi kalau konsonan misalnya ma tambah kata yang berfonem awal voice plosive bilabial b, dia menjadi mam bayan. Jadi mam berubah, ma menjadi mam, b tetap tidak berubah sama sekali. Ini karakteristik bahasa Batak dari segi prefiks. Bagaimana dalam bahasa Jerman? Nah, ini yang Anda tulis tentunya. Jangan asal pergi aja ke Jerman, habis uangnya. Tulis dulu, persiapkan. Itu yang kita namakan instrumen data. Tanpa data ini, masalah tidak akan terjawab. Jadi penelitian kita sia-sia. Teori yang ada tidak ada gunanya. Nah, itu masalah pengumpulan data. Dan nanti data ini bisa Anda reduksi sehingga dia menjadi data yang lebih sahih dan lebih kuat. Dan perlu saya sebutkan untuk informan berapa jumlahnya, populasi, kalau penelitian lain populasi dan sampel. Ya, kalau dalam penelitian bahasa, khususnya yang melibatkan seperti ini kontrastif, ya cukup satu.
informan. Karena satu informan itu mewakili seluruh speech community atau masyarakat bahasa, pengguna bahasa itu. Ya, misalnya saya bisa mewakili orang Batak, bahasa Batak saya bisa mewakili bahasa Batak, penutur bahasa Batak. Tetapi kadang-kadang data ini kan tidak jelas, kurang jelas. Maka kita ambillah informan lain sebagai pembanding, di cross check apabila ada semacam keraguan. Tapi itu tidak terlalu mutlak. Nah, setelah itu data terkumpul, direduksi, kemudian sudah siap untuk dianalisis. Nah, dalam teknik analisis Anda terangkan ya, bagaimana langkah-langkah melakukan analisis dengan sangat-sangat jelas, karena ini kuncinya. Untuk apa itu? Untuk menjawab masalah. Jadi masalah dengan teknik analisis data itu harus betul-betul match. Gak boleh tidak. Saya sering melihat skripsi mahasiswa, masalah tidak sesuai dengan teknik analisis data. Jadi untuk apa dia dilakukan analisis? Masalahnya A, tapi analisisnya B. Masalahnya sosiolinguistik, tapi analisisnya psikolinguistik. Ini sangat janggal, tidak bisa itu. Tujuan analisis data itu dengan teknik tertentu sepenuhnya adalah untuk menjawab masalah. Jadi semua masalah itu harus tertampung. Semua variabel masalah harus tertampung dalam teknik analisis data. Nggak bisa yang lain. Jadi saya mengatakan masalah kontrastif prefix Batak dengan Jerman. Jangan pula jadi bagaimanakah proses afiksasi. Ini kan jadi meluas. Saya sudah batasi prefiksasi, lalu Anda bikin afiksasi. Tidak bisa. Nah, kemudian bagaimanakah keadaan bahasa Jerman dan bahasa Batak sekarang dalam bidang afiksasi? Itu kan tak ada hubungannya. Nah, kadang-kadang masalahnya ada 3. Di teknik analisis data, 1 pun tidak ada, yang lain-lain yang ada di situ. Atau ada yang terlalu singkat. Teknik analisis masalah adalah menganalisis setiap masalah. Ada yang seperti itu. Padahal ini banyak manfaatnya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita tentukan dulu tekniknya. Kita mau mendirikan rumah, ya, kita tentukan dulu desainnya, baru kita dirikan. Itu maksudnya itu. Lalu nanti setelah benar ini teknik analisis datanya, analisislah data yang ada tadi. Bagaimana komponen-komponennya dalam analisis? Itu tergantung pada sifat data. Itu yang perlu Anda ketahui. Dalam analisis data ada yang mengatakan
Ya, dianalisis data cukup. Ada yang menuntut bahwa harus dilakukan terlebih dahulu mana temuannya. Kemudian ada yang menuntut pembahasan temuan itu. Ya, itu yang perlu Anda ingat. Dan perlu saya ingatkan bahwa dalam masalah mahasiswa, masalah skripsi mahasiswa, ada pertanyaan, manakah yang paling dominan? Figurative speech manakah yang paling dominan dalam novel ini? Untuk apa ditanya yang mana yang paling dominan? Paling dominan itu kan paling banyak. Jadi kalau misalnya kita tahu paling banyak simile, untuk apa? Itu tidak ilmiah. Anak-anak pun bisa menghitung itu berapa simile, berapa metafor dan sebagainya. Kecuali Anda bisa memberikan penjelasan atas implikasi mengapa itu dominan. Apa pengaruhnya terhadap teks itu dan pembicaraan itu. Itu yang penting. Jadi jangan supaya penuh lalu dibuat hitungan statistik. Pertama-tama dibuat dulu ini tambah ini, lalu dibagi ini. Ini makan waktu. Itu tidak ilmiah. Ya. Kecuali Anda misalnya menghitung angka, ada sampelnya, itu perlu. Kalau yang seperti itu tidak perlu. Ya. Dan yang terakhir, ya, setelah Anda siap menganalisis data, adalah hasilnya. Lalu Anda perlu kemudian di bab berikutnya membuat referensi. Apa referensinya? Ya. Mengenai referensi ini juga antara dosen dengan dosen sering berhantam dengan mahasiswa. Ini salah, bukan begini. Salah ini. Harus begini. Dibuat seperti itu, datang dosen lain. Ini bukan seperti itu mengutip. Bukan itu. Itu mungkin semua benar itu. Ada yang menganut misalnya sistem APA. Kan ada begitu. Ada sistem penulisan yang lain. Masalahnya adalah apa konvensi yang ditetapkan oleh prodi tentang penulisan, referensi, dan format-format lainnya yang tidak perlu dipersoalkan itu. Jadi sekarang sudah jelas bagi kita secara umum bagaimana melakukan penelitian. Melakukan penelitian itu betul-betul harus berpikir kritis, objektif, komprehensif, kohesif, dan koherensif. Satu unit, integrated unit, mulai dari halaman 1 sampai akhir. Tidak bisa dipisahkan, sama dengan badan kita. Tidak bisa dipisahkan mata dengan kepala, hidung dengan tangan, tangan dengan mulut. Tidak bisa. Jadi betul-betul harus menyatu. Oleh karena itu sekali lagi diperlukan kerjasama yang baik antara dosen pembimbing dengan dosen yang dibimbing. Dosen pembimbing juga bisa saling berdiskusi dengan teman-temannya apabila merasa ada sesuatu yang kurang jelas. Kita tidak perlu adu argumentasi, ya. Lebih bagus kita saling bertanya. Karena apa yang kita ketahui belum tentu diketahui teman kita. Dan yang paling penting lagi,
mahasiswa ini sekarang ini ada 10% mahasiswa saya, menurut saya lebih pintar dari saya. Kenapa? Karena dia setiap menit membaca internet, rajin juga, kreatif. Ya. Jadi jangan karena dia terlalu maju, lalu kita jadi benci secara psikologis. Lalu kita bilang kamu meng-copy paste dari internet. Kita hindarkan itu. Itu adalah salah satu dosa pendidikan yang kita lakukan. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian.